Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah fenomena kuliner yang nggak cuma bikin ketagihan, tapi juga bener-bener merajai dunia maya, jalanan kota, sampai rak-rak supermarket. Betul banget, kita lagi ngomongin seblak. Makanan berkuah pedas dengan aroma kencur yang khas ini tuh bukan sekedar tren musiman loh. Di balik semangkuk seblak, ternyata ada sejarah panjang, trik psikologis yang pinter banget mainin otak kita, sampai fakta medis yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Coba deh ngaku, pernah nggak sih kalian ngerasa setelah seharian pusing ngerjain tugas yang numpuk atau dikejar deadline kerjaan, tiba-tiba mikir, wah butuh banget nih seblak pedas level dewa? Kalau iya, tenang aja, kalian sama sekali nggak sendirian. Fenomena nyari pelarian lewat makanan pedas pas lagi stres itu super duper umum. Tapi tahu nggak sih, dorongan ini sebenarnya bukan sekedar lapar atau pengen ngemil doang. Nah, mari kita bahas lebih dalam. Keinginan kalian buat makan yang pedes-pedes membakar lidah itu sebenarnya murni dorongan biologis. Waktu kita makan seblak pedas, rasa pedes yang nendang itu seketika ngalihin fokus kita dari rasa stres. Terus, tubuh kita merespon sensasi perih di lidah tadi dengan melepaskan hormon endorfin dan dopamin, hormon yang tugasnya ngasih kita rasa senang dan rileks. Makanya sensasi perih tapi nikmat itu benar-benar bertindak sebagai mood booster instan buat kita. Oke, biar makin asyik ngebedah hidangan ikonik ini, kita udah siapin menu fakta buat dieksplorasi hari ini. Pertama, sejarah Jawa Barat. Kedua, jantung kita rasa. Ketiga, psikologi rasa pedas. Keempat, manfaat kesehatan. Kelima, bahaya tersembunyi. Dan keenam, resep sehat. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian 1. Sejarah Jawa Barat, asal-usul seblak. Sebelum hidangan ini viral dengan topping kekinian kayak sosis atau ceker, seblak ini punya akar sejarah yang sangat merakyat loh. Evolusinya tuh lumayan panjang. Konsep ngerebus kerupuk ini sebenarnya mirip sama kerupuk godok dari daerah Banyumas, Jawa Tengah yang udah ada dari tahun 1940-an. Tapi, seblak dengan identitas aslinya, kayak yang kita kenal sekarang, itu baru muncul dan ngetren di Jawa Barat sekitar tahun 90-an, berkat kreativitas anak muda sana. Masuk ke tahun 2000-an, popularitasnya meledak jadi jajanan kaki lima favorit di Bandung. Dan sekarang, gila, kita bahkan bisa nemuin seblak dalam kemasan instan di supermarket, persis kayak mie instan. Masuk ke bagian 2. Jantung cita rasa, kencur sang bintang. Apa sih yang ngebedain seblak dari sup kerupuk biasa? Jawabannya ada di satu bahan inti ini. Nah, ada satu miskonsepsi besar yang sering banget terjadi. Banyak orang ngira seblak itu artinya kerupuk yang direbus. Padahal salah besar. Kata seblak itu diyakini berasal dari bahasa Sunda segak atau nyegak yang ngegambarin sensasi pedas dan menyengat di hidung dan lidah. Sensasi ini merujuk eksklusif ke bumbu kencurnya, atau yang dalam bahasa Sunda disebut cikur. Jadi ingat ya, seblak itu nama bumbunya, bukan kerupuknya. Terus, kenapa kerupuk aci yang dipilih? Jawabannya ada di faktor geografis. Jawa Barat itu kan sentra produksi tepung tapioka yang melimpah banget. Secara alami, kerupuk aci yang direbus sampai kenyal ini jadi kanvas yang paling sempurna buat nyerap kuah bumbu kencur yang menyengat tadi. Benar-benar perpaduan budaya dan hasil bumi lokal yang jenius. Lanjut ke bagian 3. Psikologi rasa pedas. Mengapa suka pedas? Mengingat pedas itu sebenarnya sensasi nyeri, kenapa sih jutaan orang justru seneng banget nyiksa lidah mereka sendiri? Di dunia psikologi ada istilah yang namanya benign masochism, alias masokisme ringan. Tenang, ini nggak seseram kedengarannya kok. Profesor Paul Rozin menjelaskan kalau otak kita tahu cabai itu bikin sensasi terbakar. Tapi bagian sadar otak kita juga paham kalau cabai itu nggak bakal ngebahayain nyawa kita. Ini tuh kenikmatan dari menaklukkan rasa sakit yang aman. Mirip banget sensasinya kayak perasaan lega sehabis naik roller coaster atau keluar dari rumah hantu. Riset bahkan nunjukin kalau pecinta pedas itu punya ciri kepribadian tertentu. Mereka biasanya pencari sensasi yang anti bosen, menikmati masokisme ringan, dan punya sifat terbuka serta eksploratif. Mereka punya toleransi risiko yang tinggi dan seneng banget ngejar reward dopamin yang dikasih otak tiap kali berhasil nahan rasa pedas. Dan ini ngebongkar satu mitos besar nih. Banyak yang mikir pecinta pedas itu lidahnya udah mati rasa atau kebal. Nggak sama sekali. Sains ngebuktiin kalau mereka ngerasain level panas dan perih yang persis sama dengan orang yang nggak suka pedas. Bedanya mereka punya ketangguhan mental buat nahan rasa sakit itu dan secara sadar milih buat nikmatin sensasinya. Keren banget kan? Sekarang bagian 4. Manfaat kesehatan, khasiat kencur alami. Di balik rasa pedasnya, kalau kita balik ke akar tradisionalnya, hidangan ini sebenarnya sehat loh. Kencur, sang bintang utama ini dari dulu dikenal sebagai tanaman obat yang super ampuh.
Dia punya sifat antibakteri dan antiinflamasi yang bisa ngeredain batuk, asma, sampai kerongkongan kering. Kencur juga tinggi vitamin B kompleks buat ningkatin stamina. Gak cuma itu, sifat diuretiknya juga ngebantu ginjal kita buat ngelancarin aliran kencing dan ngebuang darah kotor dari tubuh. Tapi tunggu dulu, di bagian 5 ini, bahaya tersembunyi risiko konsumsi modern, kita harus realistis ngelihat gimana seblak dikonsumsi di zaman now. Intinya, ada benturan antara versi tradisional dan versi modern. Di satu sisi, kencur alami itu penuh khasiat. Tapi di sisi lain, varian kekinian sering banget nenggelamin khasiat kencur ini dengan tumpukan topping olahan, MSG yang tinggi banget, dan level cabai super ekstrim yang ngilangin keseimbangan nutrisinya. Terlalu sering makan seblak pedas ekstrim pakai topping olahan itu bener-bener beresiko buat medis kita. Capsaicin yang kelewat tinggi bisa bikin lambung meradang sampai memicu GERD. Belum lagi kandungan natrium dari garam dan MSG yang ngeberatin ginjal dan bisa bikin hipertensi. Dan kita juga harus jujur, sosis, bakso instan dan tumpukan kerupuk itu nyumbang kalori sama lemak jenuh yang ujung-ujungnya bisa memicu obesitas. Kita nggak lagi nyalain selera makan siapapun kok, tapi badan kita kan tetap butuh batas kewajaran. Terakhir, bagian 6, resep sehat. Nikmati tanpa risau. Tenang, tahu risikonya bukan berarti kalian harus say goodbye selamanya sama seblak. Gak usah sedih, kuncinya itu cuma di bahan-bahannya kok. Kalian punya kendali penuh atas apa yang masuk ke perut kalian. Kurangin porsi kerupuknya, singkirin sosis instannya, dan ganti pakai sayuran segar yang kaya serat, masukin protein tanpa lemak, dan yang paling penting, andalin bumbu dapur alami dibanding bumbu instan tinggi natrium. Gampang banget cara bikinnya. Mulai dari numis bawang putih, bawang merah, kencur asli, dan sedikit cabai pakai sedikit minyak. Pas udah wangi, jangan masukin sekilo kerupuk aci, tapi masukin sayuran kayak pakcoy atau wortel. Terus ceplokin telur dan tambahin dada ayam suwir rebus buat proteinnya. Tuangin air, tambahin dikit garam, hindarin penyedap berlebih, dan biarin mendidih. Hasilnya, kalian dapat semangkuk seblak yang hangat, enak banget, tapi tetap ramah buat pencernaan dan masa otot kalian. Pada akhirnya, fenomena seblak ini ngebuktiin kalau makanan itu emang cerminan dari budaya dan psikologi kita. Rasa pedas emang nagih dan bikin happy, tapi kesehatan jangka panjang pencernaan kalian itu jauh lebih berharga. Jadi pas nanti kalian berdiri di depan wajan atau lagi nge-scroll aplikasi pesan antar makanan, gimana nih cara kalian bakal nyimbangin sensasi pedas yang mendebarkan itu sama nutrisi yang dibutuhin tubuh di mangkuk seblak berikutnya? Pilihan seutuhnya ada di tangan kalian. Makasih banget udah ikutan sesi bedah materi hari ini dan sampai ketemu di eksplorasi kita selanjutnya.